يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني بأن الله يعلي درجاته في الجنة، أن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، ثم إلى الكاجي محمد شافعي هدامي، وثم إلى الكاجي عبد الشكور رملي، وثم إلى الكاجي شيخ الأمصير، ثم إلى روح الكاجي حسن مرزقي، وثم إلى المؤسس الشافعية الكاجي عبد الله الشافعي بأن الله يتغشاهم برحمة ومغفرة وإلى درجاته في الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat daripada Allah. Kita dapat mudah hadir ke masjid ini melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan kita
tidak pulang ke rumah, melanjutkan i'tikaf kita di masjid ini sambil kita mempelajari apa-apa yang bermanfaat untuk kita dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama, yang semoga mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi insan yang lebih baik daripada sebelumnya berkat ilmu yang senantiasa kita tuntut dari hari ke hari daripada guru-guru kita. Amin, Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan sambung ta'lim kitab kitab Nasaihul Ibad. Malam ini kita masih membicarakan pada maqalah yang ke-18, Babul Usyari. Maqalah yang ke-18. Pada minggu yang lalu kita baru membaca 3 perkara yang tidak akan orang tersebut masuk ke dalam surga melainkan kalau dia bertaubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu. Wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad daibub, apa itu daibub? Jadi sebagai pengingat kembali, Nabi kita Muhammad SAW melalui riwayat yang disebutkan ini, baginda menyebutkan ada 10 orang yang tidak akan masuk ke dalam surga melainkan kalau mereka bertaubat. Yang kita sudah bahas adalah pertama itu al-qalla'. Apa itu al-qalla'? Orang yang memberikan pengaruh buruk kepada para pemimpin. Kita sudah bahas. Yang kedua al-jayyuf, yaitu orang yang mencuri kain kafan, ya. Waktu minggu lalu kita sudah bahas. Yang ketiga al-qattat, yaitu siapa? Orang yang suka mengadu domba. 3 golongan yang tidak akan Allah masukkan ke dalam surga kecuali kalau mereka bertaubat. Nah, sekarang yang ketiga, yang keempat, yaitu ad-daibub. Ditanya oleh Ibnu Abbas kepada Rasulullah, mad daibub, apa itu daibub? Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzi yujmi'u fi baitihi al-fatayat, yaitu orang yang mengumpulkan di rumahnya perempuan-perempuan, lil fujuri, untuk melakukan perkara maksiat, ay zina, yakni perzinahan, ay wa huwa al-jami'u bainar rijali wan nisa. Orang ini adalah orang yang mengumpulkan antara lelaki dan perempuan di satu tempat ataupun di rumahnya, kemudian dia mempersilahkan orang tersebut untuk melakukan perzinahan di rumahnya itu. Nah, ini golongan yang keempat yang Allah tidak akan masukkan ke dalam surga melainkan kalau dia bertaubat. Dia mempersiapkan perempuan-perempuan untuk dizinahi. Kalau orang zaman sekarang mengenal pekerjaan ini, yaitu yang kita kenal sebagai apa namanya? Muci. Nah, tahu ya? Apa namanya kalau bahasa lain dari mucikari itu apa? Hah? GL ya? BM? Iya. Ibu ayam, kalau orang Malaysia bilang ibu ayam. Ya. Germo, ya, gitu aja, terang-terangan aja bang, jangan ditutup-tutupin. Germo, gitu ya.
Nih, yang mereka menyiapkan perempuan-perempuan kemudian mencari pelanggan, maka mereka ini berzina. Nih orang dosanya luar biasa besar. Penyebab dia orang jadi berzina. Ya. Ini orang disebut ad-daibub. Allah tidak akan masukkan dia ke dalam surga kalau dia tidak bertaubat. Kalau dia bertaubat, Allah akan buka juga pintu taubatnya. Ya. Orang inilah yang menyebabkan perzinahan berluasan. Baik itu yang secara terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Kalau zaman sekarang mungkin agak jarang kita lihat yang dilakukan secara terang-terangan, ya. Kalau zaman dulu, zaman tahun 80-an, 90-an, itu masih suka terang-terangan di jalur itu dulu, ya, jalur. Itu sering malam-malam itu suka kelihatan tuh perempuan-perempuan begitu. Tapi sekarang sudah mereka tidak secara terang-terangan, ya. Nah, ini yang keempat, jenis manusia yang Allah tidak akan ampuni, tidak akan masukkan ke dalam surga kecuali kalau mereka bertaubat. Kemudian yang berikutnya, waqil li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad dayyus, apa itu dayyus? Nah, ini kalau ini kita sudah sering dengar. Qala sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yagharu ala ahlihi ay zaujatihi wa bintihi wa ukhtihi. Dayyus itu adalah orang yang tidak memiliki perasaan cemburu terhadap ahli keluarganya, yakni istrinya, anak perempuannya, atau saudari perempuannya. Dia tidak punya perasaan cemburu. Cemburu apanya maksudnya? Cemburu kalau anak-anak perempuannya, istrinya itu melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Dia tidak marah. Dia biasa-biasa saja. Ini namanya orang dayyus, tidak punya perasaan cemburu kepada ahli keluarganya yang perempuan. Anaknya yang perempuan pacaran dibiarin, nggak marah. Apalagi kalau kebetulan pacarnya itu datang ke rumahnya bawain martabak, gitu ya. Datang bawain martabak, girang banget nih orang tua. Ya udah pulang jangan malam-malam ya. Udah coba. Omongan ini hati-hati nih. Dia merelakan anaknya pergi dengan lelaki yang lain yang bukan mahramnya. Itu namanya ini orang tidak punya perasaan ghirah, cemburu. Dia ini termasuk orang yang dayyus. Oh, hati-hati. Mereka berdua-duaan itu adalah maksiat, ya. Kalau ayahnya kita nih tidak punya perasaan marah, kita dayyus. Begitu juga dengan istri kita, keluar rumah boncengan sama lelaki yang lain, ya. Pergi kerja bareng-bareng, kita nggak marah, ya. Jalan berdua kemana-mana, laki perempuan, kita nggak marah, dayyus kita, ya, dayyus. Tot, yang itu yang suka jemput dia tukang ojek kan? Gimana? Kalau tukang ojek profesional, ya. Ini kalau teman sepekerjaan, pergi rapat berdua, makan siang berdua, pulang dianterin. Nah, kita tidak punya perasaan cemburu, kita dayyus, ya. Kalau salafus saleh itu dulu, orang-orang dulu, saking mereka punya sifat ghirahnya yang begitu kuat kepada pasangannya, kalau misalkan istrinya itu biasa menunggangi satu kuda, kudanya itu tidak dibenarkan olehnya dijual kepada orang lain. Karena apa? Dia tidak mau kuda yang bekas
ditumpangi sama istrinya, ditumpangi juga sama orang lain. Itu salafus saleh satu begitu. Kalau kita kan enggak ya. Zaman sekarang sudah berubah 100%. Kita tidak punya perasaan marah, tidak punya perasaan cemburu apabila perempuan-perempuan kita, istri kita, anak kita melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan aroma, dengan norma agama kita. Ya, hati-hati dayus. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Salasun harramallahu ta'ala alaihimul jannah." 3 golongan yang Allah akan haramkan kepada mereka masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Mudminul khamri, orang yang selalu minum minuman keras. Wal'aqu, yang kedua orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga wad-dayyuth, orang yang dayyuth. 3 golongan ini kata Nabi tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah kalau mereka tidak mau bertaubat. Ya, jadikan ini sebagai panduan kita. Satu saat kita punya anak, ini kan sudah banyak yang punya cucu bahkan ya. Ya, kalau kita nanti punya anak perempuan, jaga betul-betul. Kalau mereka tidak pakai jilbab, tidak pakai hijab, kita tidak marah, itu namanya dayus bukan? Nah, itu masuk juga, itu hati-hati. Ya, kita tidak marah, tidak cemburu ketika perempuan-perempuan kita, anak kita membuka auratnya di hadapan orang, bangga orang lain melihat aurat istri kita, dayus kita juga. Ya, hati-hati nih. Kalau misalkan mereka sekarang belum pakai jilbab, pakai hijab, nasihati pelan-pelan. Ya, nasihati pelan-pelan. Insya Allah lama-lama mereka mau ikut kita. Tergantung kita, karena kita kepala keluarga. Mereka tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya itu. Baik. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah waqila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma sahibul arqabati, apa itu sahibul arqabah? Qala sallallahu alaihi wasallam, alladhi yadribu bit tabli wa huwa al-qubatu al-kabiratu. Golongan yang berikutnya yang mereka tidak akan masuk ke dalam surga kecuali kalau bertobat adalah sahibul arqabah. Siapa mereka? Mereka yang biasa yadribu bit tabli, mukul gendang besar. Gendang besar. Ya. Ada anak hadroh, sini anak hadroh. Anak hadroh. Ini senior. Nih, ini sama dengan yang seterusnya ya. Kita gabungkan saja. Waqil ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma sahibul qubati. Ditanya lagi, apa itu sahibul qubah? Qala alladhi yadribu tanbur. Mereka yang memukul tanbur. Kalau tadi tobel, gendang besar. Kalau yang satu lagi ini tonbur, gendang kecilan dikit. Kalau orang dulu bilang rebab, rebab ya. Kalau orang sekarang bilang apa? Ini nih, hadroh ya, marawis ya, marawis, gede dikit, ketimpring gitu ya. Kalau orang Betawi bilang ketimpring, rebana ya. Nah, ini 2 golongan. Menurut riwayat ini adalah mereka-mereka yang tidak akan masuk ke dalam surga. Lah, kita biasa main hadroh ya, di masjid lagi. Ini gimana maksudnya nih? Dalam perkara alat musik, ini kan termasuk alat musik ya, gendang, gitar,
suling, itu semuanya alat musik. Ini memang ada perbincangan di kalangan para ulama. Kalau ulama-ulama fiqih mutaqaddimin, di antaranya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka memang mutlak mengharamkan alat musik, ya, mutlak mengharamkan alat musik. Tapi para ulama sufi, di antaranya Imam Junaid al-Baghdadi, Zunnun al-Misri, Abu Talib al-Makki, itu mereka membolehkan. Bahkan dalam zikir-zikiran mereka itu juga dibantu dengan alunan-alunan alat musik gitu ya. Baik itu gendangnya, baik itu yang lain-lainnya. Mereka membolehkan. Jadi ada dua kutub yang berlawanan. Yang satu mengharamkan, yang satu membolehkan. Nah, Al-Imamul Ghazali mencoba mengharmonisasikan dua pandangan ini. Para ulama fiqih mutaqaddimin memang mereka mengharamkan berdasarkan nas yang jelas. Memang ada hadis-hadis yang Nabi katakan bahwa seruling itu adalah seperti bunyi seruling syaitan begitu ya. Tetapi di sebalik larangan alat-alat musik itu bukan semata karena alat musiknya, bukan itu. Pengharamannya bukan lantaran alat musiknya. Sebab di alam dunia ini yang menghasilkan bunyi-bunyian itu bukan hanya alat musik, betul tidak? Suara burung yang berkicau itu juga menghasilkan bunyi, ya. Itu kan juga ada iramanya, ya. Kita piara burung kan bunyinya kan macam-macam. Itu kan irama, itu juga musik juga. Lalu apakah kita piara burung jadi haram? Nah, para ulama mengharamkan alat musik ataupun musik itu sendiri karena pada zaman dahulu itu musik atau alat musik sangat identik dengan perkara haram. Kalau ada musik pasti ada perempuan-perempuan yang menari dengan tarian erotis. Itu pada zaman itu. Maka akhirnya diharamkan musik dan juga alat musiknya karena pada waktu itu sangat identik dengan perbuatan maksiat dan dosa. Ya. Satu ketika pada hari raya Abu Bakar datang ke rumahnya Nabi, tepatnya ke rumahnya Aisyah. Nabi sedang berbaring menghadapkan wajahnya ke tembok. Aisyah sedang mendengarkan dua budaknya lagi menyanyi, lagi menari, lagi menyanyilah karena kan hari raya, hari bergembira. Mereka menyanyi karena ingin melampiaskan, mengekspresikan kegembiraannya pada hari raya. Kemudian Abu Bakar datang ke rumah Nabi marah-marah. Amizmarus syaitan fi baiti Rasulillah. Apakah kalian membunyikan seruling setan di rumahnya Rasulullah? Marah ketika melihat dua budak ini sedang nyanyi-nyanyi, sedang mengekspresikan kegembiraannya. Kemudian apa kata Nabi? Nabi yang tadinya lagi berbaring menghadapkan wajahnya ke tembok, Nabi bangun, Nabi beritahu kepada Abu Bakar, biarkan dia. Hari ini adalah hari bergembira. Hari ini adalah hari bergembira. Nah, dari hadis ini juga kita dapat memahami bahwa alat musik itu jadi haram apabila diiringi dengan perkara maksiat dan melalaikan kita daripada mengingati Allah. Tetapi kalau misalkan alat-alat musik itu malah membantu kita untuk menghadirkan perasaan sahdu,
ketika berzikir atau ketika kita berselawat kepada Nabi, maka itu tidak ada masalah. Ya, dibolehkan. Lihat kepada tujuannya. Ya, lihat kepada tujuannya. Tetapi memang kalau misalkan ada orang yang asyik habis waktunya dengan main musik, itu yang tidak dibenarkan, ya. Melalaikan dia daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham ya? Jadi yang dilarang di sini adalah alat-alat musik yang dapat melalaikan kita daripada Allah, dan juga alat-alat musik yang membantu perbuatan maksiat, ya, yang membantu perbuatan maksiat. Kita main rebana untuk mengiringi salawat, baik. Tapi kalau kita pakai rebana untuk membantu orang dangdutan, ya kan? Itu bagus tidak? Ya. Alatnya sama-sama apa? Sama-sama rebana, tapi aktivitasnya lain. Maka itu akan berbeda nanti hukumnya. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya adalah waqila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal utul. Yang berikutnya adalah al utul. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, allazi la ya'fu 'anil dzambi wa la yaqbalul udhra, ay wa huwa al mutakabbir, yang tidak akan masuk ke dalam surga. Yang berikutnya adalah utul. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak mau memberikan maaf dari satu dosa. Wala yaqbalul udhra, dan dia juga tidak mau menerima alasan. Orang ini dikatakan wa huwal mutakabbir, orang ini adalah orang yang sombong. Dia tidak mau minta maaf dari dosa, ya, dia tidak mau minta maaf dari dosa. Kemudian dia juga la yaqbalul udhra, tidak mau menerima alasan. Ini orang ini namanya sombong. Hati-hati kalau kita punya salah, kemudian kita tidak mau minta maaf, kita tidak mau minta ampun, kita termasuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang utul, ya, nggak mau gengsi. Dia dulu minta maaf, dia mudahan buat tuaan, ya. Dia nggak mau minta maaf, padahal dia yang salah, gengsi. Ini sombong ini orang. Ya, ini orang sombong. Sama seperti sifatnya siapa ini? Sifatnya siapa? Iblis. Iblis kan dia tahu dia punya salah, tapi dia tidak mau minta maaf kepada Allah. Tidak mau minta maaf kepada Allah. Ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia malah minta, bukan minta ampun, tapi minta apa? Minta dipanjangkan umurnya sampai nanti hari kebangkitan. Karena dia merasa dia dapat laknat itu lantaran Adam. Begitu. Dia tidak mengakui kesalahan, sombong ini orang, ya. Nah, kita pun sebagai manusia jangan punya sifat seperti ini. Ya, sifat ini sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi yang lain, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, orang yang di dalam hatinya memiliki sedikit sebesar biji zarrah daripada sifat sombong, orang ini tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jauhkan sifat ini. Wala yaqbalul udhra, dan juga utul adalah orang yang tidak mau menerima alasan. Ya, tidak mau menerima alasan. Ada orang buat salah sama dia, dia pun tidak mau minta, dan dia pun tidak mau memberikan maafnya kepada dia. Dia tidak mau terima alasan. Salah tetap salah, hukum tetap hukum, begitu. Ini orang sombong. Ya, hati-hati, jauhi sifat utul. Kemudian yang berikutnya, waqila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan lagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mazzanim,
apa itu zanim? Qala sallallahu alaihi wasallam, alladzi wulida minaz zina. Zanim adalah yang dilahirkan daripada perzinahan. Wa 'allaqa biman laysa minhu. Dia menggantungkan dengan seseorang yang bukan daripadanya. Nah, ini jangan salah paham ya. Anak zina itu yang dosa siapa? Yang dosa anaknya atau bapaknya? Ya bapaknya, bukan anaknya. Nah, anaknya nggak tahu apa-apaan. Yang dimaksudkan wulida minaz zina ini adalah al-qabiman laisa minhu. Dia menggantungkan, menisbatkan kepada orang yang bukan seharusnya, ya. Dia anak orang lain tetapi dibinkan kepada orang lain, itu maksudnya, ya. Dibinkan kepada orang lain. Ini juga termasuk orang yang yang tidak akan masuk ke dalam surga Allah. Bukan anaknya, ya, yang berzina itu orang tuanya yang dosa. Anaknya tidak berdosa sama sekali. Bahkan ada satu kepercayaan bahwa anak zina itu anak sial. Ya. Akhirnya apa? Anak ini diasingkan, dikucilkan karena anak zina. Ingat, yang bersalah bukan anaknya, ya. Yang bersalah adalah orang tuanya. Begitu. Dan anak yang terlahir daripada perzinahan ini memang kesian nasibnya sebetulnya. Karena apa? Karena dia akan banyak kehilangan haknya. Nanti kalau misalkan bapak biologisnya itu wafat, ya, anak ini tidak berhak mendapatkan warisan. Walaupun memang betul bapak biologisnya, tapi dia tidak berhak menerima warisan. Itu satu. Kemudian kalau misalkan nanti dia menikah, bapak biologisnya tidak boleh jadi wali, ya, tidak boleh jadi walinya. Itu satu juga kerugian bagi dia. Dan juga hubungan antara dia dengan saudara-saudara kandungnya itu tidak akan sama seperti saudara kandung yang yang biasa, ya. Nah, itu kesian kalau anak yang lahir akibat perzinahan, ya, akibat perzinahan. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah zanim lagi yang dimasukkan dalam hadis ini adalah wa yaqudu ala qari'atit tariqi ay a'lahu. Zanim adalah selain yang tadi orang yang duduk di ujung jalan, fayaghtabun nasa, kemudian dia ngomongin orang, ya, wa huwa zalumun, dan dia adalah melakukan pekerjaan zalim. Ada orang yang suka nongkrong di pinggir jalan, nongkrong di ujung jalan. Dia perhatiin orang yang lewat. Setiap yang lewat dikomentarin. Ada yang begitu? Ada. Ngobrol nih, ngopi, ngerokok, acak, atau enggak main catur, atau enggak main karambol. Duduknya di pinggir jalan. Kalau ada yang lewat dikomentarin, ada yang cacat dikomentarin, ada yang begini dikatain. Nah, ini orang termasuk dalam kategori zanim, ya. Dia berdiri di pinggiran jalan, duduk di pinggiran jalan, kemudian dia ngomongin orang, itu namanya zanim. Dia tidak akan masuk surga kecuali kalau dia bertaubat, ya. Nah, itu yang berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah wal'aqu, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Masyhurun, yang mana dosa durhaka ini masyhur
terkena. Ya, durhaka kepada orang tua adalah salah satu dosa yang akan disegerakan balasannya di dunia, seperti yang saya sudah sampaikan pada kuliah subuh waktu itu. Nah, kemudian disebutkan di sini ada penjelasan sedikit tentang perkara yang masuk kategori durhaka. Wa dhabitul huquq, batasan perbuatan durhaka, huwa, yaitu ayyasdura minal walad ma yata'adzal walidani au ahadahuma bihi, yaitu apa-apa yang dilakukan oleh si anak ini dari perkara-perkara yang dapat menyakiti kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dengan perbuatannya itu, idza'an laisa bil hayyin fil urfi, dengan satu gangguan, satu perbuatan yang bukan termasuk perbuatan yang remeh dalam pandangan uruf. Wa in lam yakun muharraman law fa'alahu ma'al ghair, sekalipun perbuatan itu bukan termasuk perkara haram kalau dikerjakan kepada orang lain. Contohnya, ka'an yalqahu, seperti dia menghadapi, bertemu dengan orang tuanya, fayuqattibu fi wajhihi, kemudian dia mengerutkan wajahnya. Ya, ini termasuk perkara durhaka kepada orang tua. Kita menghadapi orang tua kita, kita kerutkan wajah. Maksudnya kerutkan wajah itu apa? Bermasam muka, ya, cemberut di hadapan wajah orang tua. Itu kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi, termasuk perkara durhaka, uquq. Ya. Walaupun kalau kita cemberut kepada orang itu tidak masuk kategori haram, tapi kalau cemberut kepada orang tua masuk kepada kategori durhaka. Na'udzubillah. Jadi marah sekalipun kita kepada orang tua, tahan, jangan sampai kita bermasam muka kepada orang tua kita. Apalagi kalau terkeluar perkataan-perkataan yang menyakiti, ya, na'udzubillah, itu memang sangat-sangat termasuk perkara durhaka. Kalau ekspresi saja sudah dianggap durhaka, apalagi kalau sampai terkeluar perkataan yang menyakitkan hati mereka. Na'udzubillah wa iyyazubillah. Itu termasuk dosa. Kalau kita hitung-hitung berapa banyak kita melakukan perkara ini di hadapan orang tua kita, banyak sekali kayaknya. Banyak sekali. Kalau kita masih punya orang tua, minta maaf. Kalau sudah meninggal, ampuni, minta ampun kepada Allah untuk mereka. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni juga dosa-dosa kita. Contoh lain, yaqdumu alaihi fi mala'in, orang tua kita datang, kemudian dalam keadaan penuh orang, fala yaqumu lahu wa la yaqba'u bihi. Orang tua kita datang, kita lagi duduk, ramai tempat itu, kemudian kita tidak berdiri baginya, kita biasa-biasa saja, kita tidak endah kepada dia. Enggak disuruh orang tua kita duduk, kita berdiri, enggak, kita diam aja. Itu termasuk, kata Syekh Nawawi, uquq, durhaka kepada orang tua. Makanya orang-orang tua kita itu mengatur kita dalam tata krama. Kalau kita lagi duduk, ada orang tua, suruh duduk mereka, walaupun mereka bukan orang tua kita. Ya, itu orang-orang tua kita punya ajaran yang sekarang sudah mulai tergerus tata krama ini. Tidak peduli anak-anak muda kepada orang tua. Ya, ini contoh yang diberikan oleh Syekh Nawawi. Ini juga masuk kategori uquq kepada orang tua. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ya. Nah. Ada salah satu riwayat
betapa kalau orang tua itu kalau sudah marah, kalau sudah terkeluar perkataan-perkataan yang tidak baik, yang terkeluar daripada mulutnya akan menjadi kenyataan. Ada salah seorang yang hidup pada zaman kenabian Nabi Allah Isa alaihi salam yang bernama Juraij. Juraij ini dia adalah salah seorang ahli ibadah yang senantiasa menghabiskan waktunya untuk beribadah di tempat ibadahnya. Kemudian satu hari datang seorang penggembala sapi berteduh di bawah tempat ibadahnya Juraij. Kemudian dia datang bersama seorang perempuan dan mereka berdua akhirnya melakukan perbuatan zina di bawah tempat-tempat ibadahnya si Juraij ini. Maka kemudian mereka pergi. Tidak lama datang orang tuanya, ibunya datang ke tempat ibadahnya Juraij. Dipanggil dari bawah. Juraij ada di atas. Ya Juraij, si Juraij ini sedang sembahyang. Dalam keadaan sembahyang, dalam keadaan sholat, hatinya berkata-kata, sholatku atau ibuku, sholatku atau ibuku. Aku batalkan sholat, lalu aku sahut panggilan ibuku, atau aku biarkan panggilan ibuku, aku teruskan sholat. Dilematis ketika itu. Tetapi akhirnya dia memilih tidak menyahut panggilan ibunya. Dia teruskan sholatnya. Dipanggil lagi kali kedua oleh ibunya, ya Juraij. Maka dia pun memilih tetap teruskan sholatnya. Dipanggil kali yang ketiga, dia tetap tidak menyahut panggilan ibunya. Dia teruskan sholatnya. Kemudian ibunya marah. Ibunya sakit hati karena anaknya ini tidak menyahut panggilannya. Ibunya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraij sebelum dia ditampakkan di hadapan para pelacur. Jangan engkau wafatkan Juraij sebelum dia ditampakkan di hadapan para pelacur. Itu ucapan yang keluar dari mulutnya ibunya si Juraij. Dan itu kedengaran sama si Juraij waktu ibunya mengucapkan kalimat itu. Kemudian beberapa lama kemudian datanglah wanita ini, wanita yang dulu berzina di bawah rumahnya si Juraij. Dia hamil, kemudian dia melahirkan anak, datang kepada raja. Dia berkata kepada raja, wahai raja, ini anak adalah anaknya si Juraij. Padahal bukan dia yang buat. Yang buat kerjaan itu siapa? Si penggembala sapi tadi. Tapi dia mengaku kepada si raja bahwa ini anak hasil kerjanya si Juraij. Kata si raja, Juraij yang mana? Juraij yang ahli ibadah itu, yang biasa tinggal di tempat ibadahnya. Iya betul Tuan Raja. Maka rajanya marah, suruh hancurkan tempat ibadahnya si Juraij, bawa kemari. Maka orang kampung semuanya datang ke tempat ibadahnya si Juraij. Mereka bawa kampak, dihancurkan tempat ibadahnya si Juraij. Habis. Kemudian Juraij dibawa berjumpa kepada raja tadi. Diikat tangannya di atas, dibawa berjumpa raja. Kemudian mereka dikonfrontasi. Betulkah kamu telah menghamili wanita ini sampai dia hamil? Kemudian kata si Juraij, bukan saya yang melakukannya. Kemudian Juraij berkata, mana anaknya? Itu sedang dipangku sama ibunya. Maka Juraij menghampiri si anak ini. Anak yang masih dalam momongan itu, masih kecil,
dihampiri oleh si Jurayj, ditanya sama si Jurayj, siapa bapak kamu? Anak yang pada usia sekecil itu seharusnya tidak bisa bicara, tapi Allah takdirkan anak itu dapat bicara. Dan itu salah satu di antara beberapa orang anak yang dapat bicara pada waktu kecil selain Nabi Isa. Kemudian nanti saksinya Nabi Yusuf. Nah, ini satu lagi nih. Anak yang disuruh bicara sama Jurayj. Dia ngomong, yang menghamil, yang menjadi bapak saya adalah si penggembala. Semuanya terkejut. Anak kecil bisa ngomong, disuruh ngomong sama si Jurayj. Akhirnya rajanya minta maaf. Rajanya minta maaf. Kata raja, wahai tuan, wahai Jurayj, saya akan bangunkan kembali tempat ibadah Anda dengan terbuat daripada emas. Kata Jurayj, jangan, gak usah. Kalau begitu dengan perak, gak usah. Buat saja tempat ibadah saya seperti yang dulu saya pernah buat. Akhirnya disetujui. Kemudian si Jurayj malah tersenyum. Rajanya makin heran. Kenapa Anda tersenyum? Kata si Jurayj, Allah mengkabulkan doa ibu saya. Allah mengkabulkan doa ibu saya. Dulu ibu saya pernah berdoa, jangan engkau wafatkan si Jurayj ini sebelum wajahnya ditampakkan kepada para pelacur. Dan itu terjadi. Berhadapan si Jurayj dengan si pelacur ini. Buah dari apa? Buah dari doa si ibu. Ya. Makanya kalau kita masih ada orang tua, jangan sakiti mereka. Ucapan yang keluar daripada mereka adalah doa. Maka paksakan mereka mengeluarkan kalimat-kalimat yang berisi doa kebaikan untuk kita. Insya Allah itu adalah doa yang akan mustajab dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah di antaranya doa orang tua kepada anaknya, itu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Ya. Kalau kita sekarang jadi orang tua, senantiasalah keluarkan kalimat-kalimat yang berisi doa, walaupun dalam keadaan marah. Ini susah ya. Dalam keadaan marah selalunya yang keluar perkataan-perkataan yang tidak baik. Tapi kalau kita termasuk orang baik, walaupun marah, yang keluar terhadap anak kita itu adalah yang baik-baik dan akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita bahwa seorang ibu ini, dia sudah mempersiapkan hidangan makanan, bahwa akan ada datang tamu ke rumahnya. Disiapkan makanannya, sudah rapi semuanya. Anaknya dari luar main ke dalam, diacak-acak itu makanan, diacak-acak sama ini anak. Maka siapa yang tidak marah? Kita sudah mempersiapkan persiapan itu, kemudian diacak-acak sama anak kita. Tetapi ibu ini adalah ibu yang jiwanya terdidik dengan didikan agama. Maka ketika anak ini melakukan perkara yang tidak disukainya, yang keluar adalah doa. Main sana keluar, jangan main di sini. Ibu doakan kamu jadi imam Masjidil Haram, begitu katanya. Doanya begitu. Saya doakan, ibu doakan kamu jadi imam Masjidil Haram, main keluar. Nah, kemudian setelah beberapa tahun doa ibu ini terkabul. Ya. Doa ibu ini terkabul. Dan anak yang dulunya bangor ini, yang dulunya bandel ini, itulah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya. Ini sering kita baca di internet kisah ini. Mulut itu adalah senjata, apalagi orang tua. Jadi kita sebagai orang tua, pastikan yang keluar terhadap anak adalah doa yang baik-baik. Ya.
Baik, mudah-mudahan jamaah sekalian apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat-sifat ini, yaitu orang-orang yang dihalang oleh Allah masuk ke dalam surga. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk dapat bertaubat dari segala dosa-dosa kita sebelum kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa maniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.